Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang membuat kita sedih, senang, semangat dalam waktu yang bersamaan nyatanya menyimpan kisah lain yang tidak kita ketahui. Setelah teks tersebut selesai dibuat, Soekarno menyerahkannya ke Sayyidu Melik untuk diketik. Sayangnya, naskah asli tulisan tangan Soekarno sempat dibuang ke tempat sampah karena mereka menganggap bahwa naskah tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi. Beruntung ada tokoh yang mengetahui hal tersebut dan memungutnya dari tempat sampah, yaitu B.M. Dyah. Lantas, siapa B.M. Dyah itu? Burhanuddin Muhammad Dyah atau yang akrab disapa B.M. Dyah lahir di Kutaraja, Banda Aceh, 7 April 1917. B.M. Dyah adalah anak bungsu dari 8 bersaudara dari pasangan Burhanuddin dan Siti Saidah. Semenjak kecil hingga remaja, B.M. Dyah menghabiskan waktunya di kota Medan, Sumatera Utara. Ketika usia 17 tahun, B.M. Dyah merantau ke Jakarta untuk menimba ilmu di sekolah kesatrian di bawah pimpinan Dowes Dekker dan memilih jurusan jurnalistik. B.M. Dyah sempat menerbitkan majalah bulanan bertajuk Percaturan Dunia. B.M. Dyah menjadi salah satu tokoh yang menyaksikan detail-detail perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Menurut catatan sejarah, naskah asli itu sempat dibuang Soekarno ke keranjang sampah. Beruntungnya, B.M. Dyah seorang tokoh pers menyelamatkan naskah asli tersebut. B.M. Dyah ditugasi oleh Muhammad Hatta untuk mengabarkan proklamasi ke dunia. Pada tahun 1995, B.M. Dyah menyerahkan naskah proklamasi tulisan Soekarno tersebut kepada Soeharto. Kemudian, naskah tersebut disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, B.M. Dyah memiliki peranan penting dalam sejarah. Di antaranya adalah menjadi tokoh besar dalam dunia jurnalistik Indonesia yang ikut menyebarluaskan proklamasi Indonesia melalui surat kabar dan radio. Selain itu, ketika proses perumusan teks proklamasi, teks asli yang ditulis tangan oleh Soekarno-Hatta ternyata dilipat dan disimpan di kantung celananya. Naskah asli teks proklamasi tersebut kemudian disimpan baik-baik oleh keluarga B.M. Dyah selama 50 tahun. Semua kertas, daftar hadir, coretan-coretan rapat, draft proklamasi, dan sebagainya disimpan dengan rapi sampai sekarang. Dari cerita sejarah tersebut, sikap kepahlawanan dari B.M. Dyah yang dapat kita teladani di antaranya adalah memiliki sikap nasionalisme, kesigapan, dan kepekaan dalam melihat situasi dan kondisi karena ikut berperan dalam menyelamatkan nilai sejarah, yaitu arsip rancangan proklamasi yang ditulis oleh pemimpin rakyat Indonesia, Soekarno-Hatta. Selain itu, B.M. Dyah juga memiliki sense of history atau indera sejarah. Dan yang terakhir adalah menyebarkan kabar kebenaran dan bermanfaat untuk kebaikan masyarakat Indonesia.